Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk sama-sama belajar tentang sosioantropologi kesehatan. Ya, semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori perilaku, yaitu social learning theory. Teori ini dicetuskan oleh Albert Bandura pada tahun 1977. Apa sih teori social learning itu? Ya, jadi teori social learning ya atau social learning theory adalah salah satu teori perilaku ya, utamanya adalah perilaku kesehatan ya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama kerangkanya seperti ini ya. Jadi, terdiri dari 3 variabel yang dihubungkan oleh panah yang hubungannya timbal balik gitu ya. Jadi saling mempengaruhi. Kita lihat misalnya, pada variabel perilaku atau behavior ya. Behavior di sini dan environment ya, keduanya dihubungkan oleh panah yang saling mempengaruhi ya. Behavior panahnya ke environment artinya bahwa perilaku seseorang itu, dapat mempengaruhi lingkungan ya. Begitu juga sebaliknya, ketika environment panahnya ke behavior artinya lingkungan itu mempengaruhi terjadinya perilaku. Begitu juga dengan variabel yang lain ya, hubungan dengan variabel yang lain, misalnya perilaku dengan faktor individu. Faktor individu di sini berisi beliefs atau kepercayaan, ekspektasi atau harapan, kemudian self perception atau persepsi diri. Jadi ini, tiga tiga subvariabel ini merupakan, isi atau muatan yang terdapat pada faktor individu atau person ini. Nah, untuk hubungannya behavior dengan faktor individu ya, arahnya juga timbal balik ya atau saling mempengaruhi, artinya faktor individu dapat mempengaruhi terjadinya suatu perilaku, begitu juga perilaku itu bisa mempengaruhi berubahnya, faktor individu ya, berubahnya kepercayaan, harapan seseorang, atau persepsi diri, itu juga bisa berubah ya, tergantung dari perilaku individu tersebut. Nah, sedangkan, keterkaitan antara faktor individu dengan environment atau lingkungan ini juga saling timbal balik, di mana, lingkungan itu bisa mempengaruhi beliefs ya, mempengaruhi kepercayaan seseorang ya, kepercayaan seseorang, ekspektasi dan persepsi diri ini bisa berubah karena dipengaruhi oleh lingkungan. Begitu juga sebaliknya, ya lingkungan bisa terpengaruh oleh, kepercayaan, ekspektasi, dan persepsi diri. Jadi, eee, hubungan yang saling mempengaruhi satu sama lain ini yang disebut sebagai reciprocal determinism, ya. Untuk keterangannya ya, mungkin ada, teman-teman yang, kurang mengerti arti dari, kata-kata atau variabel yang ada di sini, teman-teman bisa lihat di kotak hitam di sebelah kiri ini ya. Jadi person itu faktor individu ya, kemudian belief itu kepercayaan, ekspektasi itu harapan, self perception itu persepsi diri ya. Maaf ini saya typo kurang i. Kemudian environment lingkungan, behavior perilaku ya. Nah, kemudian yang warna-warni ini ya, ada orange, ada pink, ada hijau ya. Ini adalah variabel-variabel yang, mendukung untuk terjadinya perubahan, variabel yang dipengaruhi. Contoh misalnya self efficacy ya, self efficacy itu yakin bisa. Jadi ketika seseorang punya self efficacy yang tinggi artinya dia mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu. Ya, contoh misalnya kita tarik ke kerangka di sini ya, eee, person mempengaruhi terjadinya perilaku. Jadi ketika seseorang punya kepercayaan, tentang merokok misalnya ya, dia punya kepercayaan kalau saya merokok maka saya akan keren.
maka dia akan merokok. Nah, untuk merokok ini butuh self efikasi ya, butuh yakin bahwa dirinya bisa merokok ya. Karena tidak semua orang bisa merokok ya, ada juga yang sudah mencoba merokok tapi batuk-batuk dan akhirnya tidak suka merokok gitu ya. Nah, atau sebaliknya contoh ketika dia mempunyai ekspektasi bahwa ketika saya berhenti merokok, maka saya berharap, saya bisa lebih menghemat uang bulanan misalnya. Nah, kalau punya ekspektasi seperti itu, maka itu akan mempengaruhi terbentuknya perilaku, maka perilakunya akan berhenti merokok. Nah, tapi untuk bisa mempengaruhi perubahan perilaku ini butuh self efikasi atau butuh, yakin ya, yakin bahwa dia bisa berhenti merokok ya. Nah, yakin bisa itu yang disebut sebagai self efikasi. Jadi ceritanya seperti itu ya, teman-teman nanti bisa terapkan, modelnya sama ya, hanya saja perspektifnya berbeda antara person dan environment di situ bukan self efikasi lagi, tetapi outcome expectation ya, atau harapan dari outcome yang didapatkan itu apa gitu ya. Kalau saya melakukan perilaku itu, maka nanti saya akan dapat apa gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ya ada behavior dan environment, di tengahnya ada variabel antara reinforcement atau penguat ya. Suatu perilaku bisa mempengaruhi lingkungan ketika ada reinforcement ya. Reinforcement ini bisa positif, bisa negatif ya. Contoh reinforcement negatif yaitu, bisa berupa sanksi, bisa berupa, sesuatu yang tidak mengenakkan ya. Jadi sanksi, hukuman, denda ya, dan sejenis itu, gitu. Tapi kalau reinforcement positif itu bisa berupa misalnya apresiasi ya, pujian, kemudian hadiah ya, kemudian apalagi, sesuatu yang menyenangkan ya, sehingga, karena reinforcement ini artinya adalah penguatan ya, yang menguatkan. Ketika dikuatkan dengan hadiah, dikuatkan dengan sanksi, maka, lebih akan memudahkan atau mempercepat terbentuknya perubahan perilaku, baik itu di lingkungan maupun di individu, begitu ya. Nah, eee, teori ini ya, sering disebut juga sebagai teori modeling ya, eee, karena suatu perilaku itu terjadi ya karena dia meniru model, meniru model yang melakukan perilaku tersebut. Contoh misalnya pada anak-anak dia melihat, orang-orang di sekitarnya ya, misalnya berdandan atau marah-marah atau melakukan perilaku apapun gitu, anak-anak cenderung meniru. Nah, perilaku modeling ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh anak-anak ya, orang dewasa juga melakukan, observational learning atau belajar mengamati ya, mengimitasi atau melabeling ya, menirukan satu perilaku orang lain ya, yang bisa jadi itu ada di lingkungan terdekat kita. Nah gitu, ini tahapan dari proses, belajar mengamati ya. Mulai dari memperhatikan ya, kemudian mengingat-ingat ya, kemudian, mengartikan kode-kode simbol dari perilaku itu ya. Perilaku itu kan kode ya, simbol gitu kan, sering kirim kode gitu kan. Nah, tapi di sini maksudnya kode itu bisa implisit, bisa eksplisit ya, bisa tersembunyi atau ada maksud-maksud tertentu atau memang secara terbuka ditampakkan ya. Kemudian yang terakhir adalah motivational proses ya, jika reinforcement positif tersedia, maka perilaku tersebut akan sangat mungkin untuk ditiru, ya, itu urutannya. Nah, berikut ini adalah contoh ya, contoh penerapan dari teori social learning ya, atau social learning theory. Teman-teman bisa baca di sini ya, bagaimana person atau faktor individu mempengaruhi terjadinya perilaku ya. Tentu juga didukung oleh self efikasi di sini ya. Nah, kemudian faktor, individu juga dapat mempengaruhi lingkungan ya, tanpa menampakkan perilaku ya. Jadi kalau seseorang, punya kepercayaan bahwa merokok itu keren loh gitu ya,
Dia cuman ngomong seperti itu saja, maka lingkungannya juga akan ikut-ikutan banyak yang merokok. Nah, itu artinya person ke environment. Dia langsung panahnya ya. Tetapi ketika seseorang bilang kalau rokok itu keren loh, harga diri kita jadi meningkat ya. Kita bisa punya banyak teman ya. Kemudian dan enak ngerokok tuh ya, bisa dapat inspirasi gitu katanya. Nah, ketika dia ngomong seperti itu dibarengi dengan, dia melakukan perilaku itu ya, dia juga menampakkan bahwa dia sendiri merokok, kemudian mengakibatkan lingkungannya ikut-ikutan merokok. Nah, berarti alurnya adalah faktor person ke behavior baru ke environment. Ya, semoga bisa gampang dipahami ya. Ini pakai logika aja, nggak usah ribet-ribet ya mikirnya. Jadi, ketika orang bilang tentang kepercayaan yang dia miliki, kemudian dia tampakkan dalam perilakunya, kemudian environment-nya akan ikut-ikutan, maka arahnya person, behavior, environment. Tapi kalau dia hanya menyampaikan tentang kepercayaan yang dia anut tanpa dia melakukan perilaku itu, dia hanya ngomong doang gitu ya. Kemudian lingkungan akan terpengaruh dengan omongan dia, maka person langsung ke environment. Gitu. Jadi, eee, itu teorinya ya, teorinya bunyinya seperti itu. Nah, adapun yang terjadi di masyarakat ya, "Bu, kok nggak sama ya di masyarakat itu kadang ya, nggak sesuai dengan teori," gitu. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang dia percaya kalau ngerokok itu nanti akan berakibat ke kesehatannya ya, nanti akan sakit ini, sakit itu ya, kanker dan lain-lain, tapi dia behavior-nya tetap merokok gitu ya. Nah, itulah fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa realita di masyarakat itu tidak semuanya sesuai dengan teori, ya. Itu kenapa diperlukan adanya penelitian, ya, untuk mengetahui, di daerah ini, misalnya di daerah A ada berapa orang yang tidak sesuai dengan teori, ya. Kalau tidak sesuai dengan teori berarti faktor apa yang mengakibatkan dia berperilaku seperti itu? Mungkin ada faktor lain selain variabel ini misalnya. Nah, itu bisa kita teliti, ya. Oke, teman-teman, bisa mengaplikasikan teori ini tidak hanya untuk, kebutuhan program kesehatan ya, tetapi juga untuk, kehidupan sehari-hari ya. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari pun kita bisa terapkan teori ini ya. Nanti teman-teman bisa sambil, meresapi ya maksudnya bagaimana dan, silahkan nanti bisa latihan ya untuk mengaplikasikan teori ini pada contoh perilaku yang lain ya. Kalau tadi saya sudah buatkan contoh pada perilaku merokok. Nah, nanti silakan teman-teman bisa mencoba, menerapkan teori ini pada perilaku yang lain ya, contoh perilaku yang lain. Karena masih banyak sekali ya perilaku kesehatan itu kan banyak banget ya, ada perilaku BAB, perilaku cuci tangan, perilaku konsumsi makanan bergizi, konsumsi tablet besi, banyak sekali ya. Nanti teman-teman, silakan pilih, perilaku apa yang akan dijadikan, bahan latihan. Oke, sekian mungkin, pembelajaran kita kali ini tentang teori social learning atau social learning teori ya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.